perkenalkan, nama saya Ratna Ningsih, tenaga pendidik SMA LB di SLB Negeri Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti Gemilang Praktik Baik 2026 yang diselenggarakan oleh BPGTK Provinsi Jawa Barat. Setiap anak terlahir dengan potensi, namun bagi anak dengan hambatan tunagrahita ringan, potensi itu tidak cukup hanya digali dan diajarkan saja, tetapi harus dibiasakan, dibimbing, dan dikuatkan secara konsisten. Berangkat dari tantangan tersebut, saya menghadirkan inovasi Hargi 7K Siap Kerja, harmoni generasi inklusif dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menuju siap kerja. Sebuah praktik baik yang mengintegrasikan pembelajaran bina diri, komunikasi, dan sosial emosional berbasis 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk membentuk karakter, kemandirian, hingga membuka peluang kerja bagi peserta didik. Apa aja sayang? 7 kebiasaan anak hebat tuh. Bangun pagi betul. Kemudian apa lagi? Beribadah. Di sebuah ruang kelas sederhana, kami pernah melihat anak-anak yang sering dipandang terbatas. Mereka ragu untuk berbicara, bergantung pada bantuan, dan belum memahami bagaimana harus bersikap di lingkungan sosial, apalagi di dunia kerja. Kami memulai dari hal-hal kecil, membiasakan datang tepat waktu, menjaga kebersihan diri, belajar menyapa dengan sopan, mengendalikan emosi, hingga berani mengungkapkan keinginan dengan cara yang santun. Dalam kondisi apa biasanya kalian marah? Tersinggung sama teman, Kak Fikri menyikapinya dengan marah. Boleh tidak seperti itu? Tidak. Kemarin kita sudah belajar manajemen emosi. Ketika kita marah, bagaimana meredakan marahnya dengan cara apa? Kita coba ya, kita coba lagi praktikan bagaimana ketika perasaan kita itu dikecewakan, marah. Kita belajar mengendalikan emosi itu. Ya, sama-sama. Tarik nafas. Tahan. 1, 2, 3. Hembuskan. Ketika hembuskan dari mulut, tarik nafas dari hidung. Seperti itu ya. Jadi sekarang kalian mulai mencoba. Ketika kondisi kalian sedang marah, ya, tidak boleh lagi dilampiaskan dengan ucapan yang jelek, yang kasar. Lihat, tertawa. Biasanya kita tertawa itu dalam kondisi apa? Bahagia. Ini lagi ekspresi apa? Menangis. Pernah kalian menangis? Pernah tidak kalian menangis? Pernah. Saat apa menangis? Jatuh karena sakit ya. Berbicara baik dan santun. Pembelajaran bina diri kami padukan dengan komunikasi fungsional dan penguatan sosial emosional. Memang harus berhadapan dan ditatap lawan bicaranya, tidak membelakangi, tidak menengok, ya, tapi harus fokus, dan yang mendengarkan juga harus fokus menyimak dan mendengarkan. Sekarang bagian siapa? Bagian Adila. Silakan pilih mau kotak yang mana? Nomor 2. Coba dibaca. Mengingatkan teman untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini Agila coba mempraktikkan bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan teman. Ketika pura-puranya Apikri itu buang sampah sembarangan. Jangan buang
Tidak hanya diajarkan, tetapi dibiasakan, diulang, dan dikuatkan. Belajar tentang berbicara yang baik dan santun. Nah, Ibu mau kalian ada yang berani ke depan untuk mempraktikkan cara berdiskusi yang sopan dan santun. Coba, siapa yang berani ke depan? Ayo anak Ibu, ingat harus semuanya hebat, berani tampil dan percaya diri. Siapa yang berani ke depan? Suaranya mana? Ya. Terdengar tidak teman-teman? Tuh kan, suara kencang. Ayo berani. Mana percakapannya? Kabar aku baik. Zahra tinggal di mana? Senang berteman dengan kamu. Perkenalkan, nama aku Casta. Rumah aku di Indonesia, aku tinggal di Putih. Umur kamu berapa? Umur kamu berapa? Umur aku 18 tahun. Kami juga tidak berjalan sendiri. Orang tua selalu kami libatkan agar kebiasaan baik ini tumbuh tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan rumah. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Konsistensi menjadi tantangan, begitu juga dengan keterbatasan daya tangkap peserta didik. Seringkali kami harus mengulang, menyesuaikan, bahkan memulai kembali. Kami jadi lebih berani dan percaya diri. Saya lebih mandiri, berani, dan percaya diri. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Namun, perjuangan kami tidak berhenti di sekolah. Kami melangkah lebih jauh, membuka pintu dunia kerja melalui kunjungan industri dan praktik langsung. Bersama mitra perusahaan, didukung Dinas Ketenagakerjaan dan Bupati Majalengka melalui program Mata Hati, Masyarakat Cepat Kerja, hadirkan kebahagiaan, kuatkan inklusi. Hari ini kita menyaksikan langsung bahwa dengan pembiasaan yang konsisten, pendampingan yang penuh kasih, dan kolaborasi yang kuat antara sekolah, orang tua, serta dunia industri, maka lahirlah generasi inklusi yang unggul, percaya diri, mampu beradaptasi, dan siap berkontribusi di dunia kerja. Semoga langkah kecil yang kita lakukan hari ini menjadi pijakan besar bagi masa depan anak-anak kita, serta terus menguatkan komitmen kita untuk menghadirkan pendidikan yang bermakna, berdampak, dan benar-benar memerdekakan setiap potensi anak.